agar terbebas atau lolos dari pengkhianatan yang mungkin dilakukan oleh orang-orang kafir. Jadi bahasa Al-Qur'annya wa yuridu ayyadamuka, jika mereka ingin melakukan penipuan, tipu daya, mengkhianatimu, fa inna hasbatullah, maka cukuplah Allah bagimu sebagai pelindung. Kita umat Islam dianjurkan untuk tidak boleh melepaskan ikatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jadi seperti itu? Lanjutan ayat itu menjelaskan huwallazi ayyadaka binasrihi. Karena Allah lah, hanya Allah lah yang mengukuhkan, memperkuatmu, hai umat Islam. Walaupun ayat ini ditujukan kepada Nabi, kita kalau yang melihat teks Qur'annya, huwallazi ayyadaka, dialah Allah yang telah mendukung, memberikan kekuatan kepadamu ya Nabi. Tapi itu memang ditujukan kepada Nabi. Tapi sekali lagi, berkali-kali dalam kesempatan ini kita sampaikan kaidah tafsirnya. Jika sebuah kalimat itu ditujukan kepada Nabi, tapi tidak ada bukti untuk bahwa itu hanya dikhususkan untuk Nabi, maka makna ayat itu artinya ditujukan kepada orang Islam. Kita orang mukmin secara keseluruhan. Itu sedikit-sedikit kita belajar rumus atau kaidah ilmu tafsir. Jadi kalau kita baca Quran, ayat itu terkesan Tuhan menunjukkan bahasanya kepada Nabi, tapi tidak ada petunjuk bahwa itu hanya dikhususkan buat Nabi, maka makna ayat itu artinya dia ditujukan kepada kita semua orang Islam. Nah, sama dalam ayat ini, huwallazi ayyadaka, dialah Allah yang memperkuatmu, memberikan pertolongan, mendukungmu ya Muhammad. Bagaimana caranya? Binasrihi, dengan memberikan pertolongan, memberikan kemenangan. Jadi kata para ulama tafsir, salah satu buktinya adalah kasus dalam perang Badar. Nah, dengan siapa lagi Allah memberikan pertolongan itu kepada Nabi dan umat Islam? Wa bil mu'minin. Dan Allah memperkuatnya dengan orang-orang mukmin. Dan ini maknanya adalah kita sesama muslim sejatinya menjalin persatuan. Kekuatan kita terletak di persatuan ini. Dan ini sebetulnya adalah fakta sejarah. Bangsa manapun yang mereka mengalami kejayaan dan kebesaran, salah satu faktor mereka adalah karena kekuatan di persatuan mereka. Tapi ketika persatuan itu runtuh, maka bangsa itu seringkali juga ikut runtuh, bahkan pecah dan hancur dari dalam. Nah, jadi ayat ini memberikan isyarat yang akan menolong kita, memperkuat kita adalah sesama muslim. Walaupun faktanya hari ini umat Islam tidaklah, kalau untuk dalam konteks keduniaan hari ini, tidaklah sebagai bangsa yang dianggap paling berjaya. Nah, maka banyak pemikir-pemikir muslim itu seringkali menyebut apa penyebabnya jadi kita tidak berjaya itu? Salah satunya adalah kita tidak bersatu. Bahkan kadang-kadang kita umat Islam dikhianati oleh orang Islam sendiri. Dan itu menjadi pangkal kelemahan kita. Jadi umat Islam justru mengkhianati saudaranya yang muslim juga. Nah, tapi ayat ini mengisyaratkan kemenangan itu salah satunya. Pertama memang atas izin Allah, pertolongan Allah. Dan yang kedua, Allah akan memperkuat dengan orang mukmin sendiri. Nah, ini tuntunan Al-Quran berkaitan jika kita berhadapan dengan orang-orang kafir, terdapat tanda-tanda, indikasi atau petunjuk bahwa mereka akan melakukan pengkhianatan. Bermohon kepada Allah untuk diberikan perlindungan. Lalu kemudian kenapa orang mukmin yang harus diandalkan? Lanjutan ayat itu menjelaskan wa allafa baina qulubihim, karena Allah menyatukan hati kita. Jadi dulu
Nabi dan orang-orang Muslim dari Mekah hijrah ke Madinah, itu boleh dikatakan nggak bawa apa-apa, karena semua kekayaan yang dimiliki oleh orang Islam waktu berada di Mekah, begitu mereka akan hijrah, oleh orang-orang Muslim Mekah diminta untuk ditinggal. Jadi orang-orang Islam, sahabat Nabi waktu itu yang hijrah, itu hampir tidak membawa apapun, tidak memiliki apapun. Tapi siapa yang kemudian memberikan dukungan adalah saudara-saudara Muslim yang ada di Madinah, itu yang kita kenal dengan Ansar. Jadi orang Muslim akan didukung oleh orang Muslim pun. Dan ini adalah lambang kekuatan dan itu sudah terbukti dalam sejarah. Jadi Quran menyebut wa allafa baina qulubihim, karena Allah menyatukan, menjinakkan antar hati mereka. Jadi hubungan akidah itu dalam pandangan Al-Quran sejatinya jauh lebih kuat dibanding dengan hubungan yang lain. Karena Quran menyebut allafa baina qulubihim, Allah membuat hati mereka menjadi jinak dan lekat. Nah, lalu Quran memberikan penjelasan, lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim. Ini kepada Nabi Muhammad diberikan pengandaian, wahai Muhammad, andaikan engkau punya segala sesuatu di bumi ini, katakanlah semua kekayaan yang ada di bumi ini kamu punya, yang dengan kekayaan itu kamu pakai untuk menyogok, katakanlah menyuap, menjinakkan hati orang, supaya orang berpaling kepadamu dengan kekayaan yang engkau punya, maka apa kata Quran? Ma'allam baina qulubihim, engkau takkan sanggup untuk menjinakkan hati. Justru yang membuat hati umat Islam bersatu itu karena izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang membuat hati mereka menjadi bersatu. Kaum Muhajirin dengan Ansar disatukan karena Allah membuat hati mereka bersatu. Dan persatuan itu atas dasar keridhaan, atas dasar akidah yang sama, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kepada Nabi pun ditantangkan, lau anfaqta ma fil ardi jami'a, wahai Muhammad, andai kata engkau nafkahkan, engkau berikan semua apa yang ada di muka bumi ini, semuanya untuk demi menjinakkan hati manusia, maka itu tidak akan sanggup engkau lakukan. Lalu kemudian, walakin Allah allafa bainahum, akan tetapi Allah lah yang menjinakkan hati-hati mereka semua. Innahu azizun hakim, karena sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati manusia masing-masing, dan kemudian Allah Maha Bijaksana dalam mengatur keperluan hamba-hambanya. Nah, ini tuntunan Al-Quran, bagaimana mestinya umat Islam berhadapan dengan orang-orang kafir yang punya niat tidak baik terhadap orang Islam. Lalu berikutnya, tema Al-Quran berpindah sedikit. Ini masih berkaitan sekitar awal-awal perjuangan Nabi atau setelah perang Badar. Jadi ayat ini turun, kata para ulama tafsir, setelah perang Badar. Karena setelah perang Badar itu terjadi, tokoh-tokoh musyrik itu termasuk Abu Jahal itu pernah ngomong, walaupun mereka kalah, tapi pernah ngomong kepada Nabi. Di antara ucapannya adalah, wahai Muhammad, tahun depan kita ketemu lagi di Uhud. Jadi rupanya dulu itu orang perang berjanji. Setelah kalah dalam perang Badar itu, tokoh-tokoh musyrik itu menjanjikan kepada Nabi, tahun depan kita perang lagi, tapi tepatnya di Uhud. Jadi setahun kemudian terjadi lagi perang. Jadi perangnya dijanjikan dulu. Nah, begitu mereka itu. Nah, menghadapi tantangan itu, kemudian Allah menurunkan ayat ini kepada Nabi, dan artinya ditujukan kepada umat Islam. Ya ayyuhan nabi, wahai Nabi, wahai Nabi, haridil mu'minina 'alal qital,
saya terjemahkan agak bebas. Harata itu artinya kalau mungkin kita hari ini adalah coba dikonsolidasi, dimotivasi umat Islam itu, dipersiapkan umat Islam itu untuk menghadapi peperangan. Jadi dimotivasi, didorong, dipersiapkan. Kalau mungkin bahasa militernya dikonsolidasi lah, dipersiapkan bagus-bagus. Nah, ayat ini ternyata memberikan pesan bahwa ya kita selaku umat Islam dalam kondisi apapun tidak bisa berdiam diri. Jadi kalau kita pahami makna tawakal hanya duduk saja dan berdoa, itu juga tidak tepat dalam pandangan Quran. Jadi tetap ada ikhtiar maksimal yang harus kita lakukan. Nah, bukti dalam ayat ini ketika ada tantangan dari orang Quraisy, tahun depan kita akan perang lagi, maka kemudian Allah memerintahkan kepada nabinya agar memotivasi umat Islam, mempersiapkan umat Islam untuk menghadapi peperangan berikutnya. Haridil mu'minin 'alal qital. Doronglah, motivasilah umat mukmin itu, orang-orang mukmin itu untuk berperang. Bahkan lanjutan ayat Al-Quran itu, iyyakum minkum isruna sabirun yaghlibu mi'atain. Jika ada di antara orang muslim itu jumlahnya 10 orang, tapi mereka itu sabar dalam mentaati Allah dan Rasul, mereka akan dapat mengalahkan 200 orang. Nah, ayat ini kemudian menjadi bahasan panjang para ulama tafsir. Kalau kita baca harfiahnya Bapak Ibu, 10 orang muslim, perintah Qur'annya wajib mengalahkan 200. Kalau kita sederhanakan, itu artinya 1 lawan 20. Nah, ini kalau 1 lawan 20 itu rasanya bukanlah mudah. Kecuali mungkin hari ini sebagian kita sempat dengar bahwa di negara-negara tertentu itu mereka membentuk pasukan yang sangat elit, pasukan yang sangat khusus, yang punya kemampuan mungkin satu orang tentara itu bisa menghadapi mungkin 20, 30, bahkan 100. Nah, tapi ini dilatih dengan pelatihan yang sangat luar biasa. Nah, tapi di zaman Nabi tidak ada seperti itu. Tiba-tiba muncul perintah Quran seperti ini. Satu orang muslim harus bisa mengalahkan 20. Itu bukan pekerjaan gampang ya. Makanya ini dibahas panjang oleh para ulama, apakah memang wajib seperti itu posisi pasukan muslim itu? Harus selalu lebih sedikit gitu. Gak bolehkah kita lebih banyak? Tapi ini diturunkan kepada Nabi. Memang prosesnya memang di awal-awal Islam. Jadi akibatnya para ulama tafsir itu memahami begini. Karena waktu itu jumlah pasukan umat Islam itu nggak banyak. Jadi mau tidak mau salah satunya adalah mental mereka yang harus diasah. Jadi ditinggikan mentalnya, ditinggikan semangatnya. Bukankah dalam perang Badar juga faktanya terjadi seperti itu? Pasukan yang hanya 300-an berhadapan dengan jumlah yang 1000. Itu kan 1/3 juga. Posisi umat Islam itu lebih sedikit. Nah, untuk persiapan perang Uhud, ini ayat Al-Quran bilang begini, kalau ada 10 orang yang sabar, mereka akan mengalahkan 200. Jadi 1/20. Lanjutannya ayat ini mencontohkan lagi, wa iyyakum minkum mi'atun. Maka jika ada di antara kalian hai orang Islam jumlahnya 100, maka yang 100 itu yang diku alfa minal ladzina kafaru, dan itu akan dapat mengalahkan 1000. Jadi 100 mengalahkan 1000. Nah, ini 1 berbanding 10. Lagi-lagi bukan pekerjaan gampang ya. Itu diperintahkan oleh Al-Quran. Jadi jika ada di antara kalian hai orang Islam jumlahnya 100, maka itu akan mengalahkan 1000 dari orang-orang kafir.
Kenapa jadi bisa terjadi seperti itu? Kata Quran, bi annahum qaumun la yafqahun. Karena sesungguhnya orang-orang kafir, mereka adalah kaum yang tidak mengerti hakikat jihad itu. Nah, ini penegasan Quran. Jadi jihad dalam pandangan Islam, kita jika menang dalam jihad itu, kita akan hidup terhormat. Agama tidak dihinakan. Kita bisa menunaikan kewajiban agama dengan bebas. Tapi jika kita kalah dan mati dalam perang itu, maka kita pun mati terhormat karena sebagai syahid. Nah, itu makna dalam jihad. Dan itulah yang diperjuangkan oleh Nabi dan sahabat-sahabat beliau dulu. Makanya bagi mereka mati dalam jihad itu adalah sebuah kehormatan. Mereka cari itu karena itu adalah kemuliaan. Nah, kenapa orang kafir disebut Al-Quran tidak paham? Karena orang kafir berperang bukan untuk tujuan tadi. Mereka berperang untuk tujuan kemuliaan dunia. Bisa saja tujuannya adalah hanya ingin mendapatkan kekayaan, mungkin hanya tujuan untuk mendapatkan popularitas sehingga dianggap sebagai orang hebat. Itu cuma motivasi mereka. Dan itu dalam pandangan Al-Quran, motivasi seperti itu tidak bernilai. Maka Quran menyebut kaum yang tidak paham akan hakikat jihad. Lalu kemudian ternyata ayat berikutnya, berlalu waktu, ternyata Allah memberikan keringanan. Kalau tadi satu harus melawan 10, al-ana, adapun sekarang, al-ana khaffafallahu ankum, adapun sekarang Allah memberikan keringanan kepada kalian. Wa alima anna fikum dha'fa, dan Allah tahu di antara kalian, hai orang Islam, ada orang yang memiliki kemampuan tapi lemah. Jadi nggak sanggup kalau 10, 1 lawan 10 itu nggak sanggup. Karena mungkin ada keterbatasan kemampuan dan segala macam. Dan kata Allah, Allah tahu di antara kalian, di antara orang-orang Muslim itu di generasi awal tidak semuanya bisa 1 berbanding 10. Maka kemudian wa alima anna fikum dha'fa, dan Allah tahu di antara kalian ada yang lemah kemampuan fisiknya. Nah, maka kemudian hukum itu dirubah, dikendorkan oleh Al-Quran. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun, maka jika ada di antara kalian, hai orang Islam, jumlahnya 100 orang yang sabar, maka yang 100 ini akan bisa mengalahkan 200. Maka peraturannya dirubah. Kalau tadi 1 lawan 10, maka sekarang 1 lawan 2. Kalau ini masih lumayan. Jadi kalau ada 100 orang yang sabar, maka dia akan mengalahkan 200. Dan jika ada di antara kamu jumlahnya 1000, maka dia akan mengalahkan 2000 dengan izin Allah. Dan Allah akan selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ini aturan dulu di awal-awal, tapi kemudian lagi-lagi ayat ini mendapatkan pembahasan yang banyak. Mungkin tidak terlalu penting bagi kita, tapi ini menjadi ilmu dan salah satu ilmu dalam ilmu keislaman. Ada teori yang dalam ilmu tafsir disebut dengan nasakh atau pembatalan ayat namanya. Itu istilahnya nasakh. Jadi tadi aturannya 1 lawan 10, itu awal-awal ditetapkan oleh Al-Quran. Tapi kemudian ternyata ayat itu dibatalkan, sehingga yang diberlakukan adalah 1 lawan 2. Berarti ayat yang di bawah ini membatalkan ayat yang sebelumnya. Nah, proses seperti ini, kata ulama tafsir, ini disebut dengan nasakh, pembatalan ayat oleh ayat. Dan itu sebetulnya kalau kita meminjam ini dalam dunia hukum itu biasa. Dulu kan kita di Indonesia itu tahun 1945 itu, Indonesia itu mengeluarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945.
Tapi waktu berjalan, ternyata tahun 50 itu, tahun 1950 itu, Indonesia merubah Undang-Undang Dasar dengan mengeluarkan undang-undang baru, namanya Undang-Undang Republik Indonesia Serikat, RIS namanya, Republik Indonesia Serikat. Maka dengan dikeluarkannya undang-undang itu, maka tidak berlaku lagi lah Undang-Undang tahun 1945. Nah, tapi beberapa waktu kemudian Indonesia balik lagi menggunakan Undang-Undang Dasar tahun 45. Jadi proses seperti itu namanya dalam istilah hukum ya pembatalan hukum juga. Maka dalam ilmu tafsir itu namanya nasakh. Dan ternyata ada ayat-ayat yang oleh Allah dibatalkan pemberlakuan hukumnya, didatangkan hukum yang baru. Nah, inilah salah satu contoh. Itu banyak pembahasan dalam ayat Al-Quran. Tapi apapun ceritanya, ayat ini memotivasi umat Islam bahwa jihad itu adalah sebuah kehormatan. Jihad itu adalah bagian dari perintah Allah, dan sehingga Nabi mengatakan al-jihad madin ila yaumil qiyamah. Jihad itu memang tetap kekal abadi sampai hari kiamat, dan itu tidak bisa dibatalkan. Hanya saja yang perlu kita pahami adalah kapan saatnya jihad itu boleh diterapkan. Tidak semua situasi kita bisa melakukan jihad. Nah, beberapa waktu yang lalu kan ada sebagian umat Islam yang mengataskan jihad lalu kemudian melakukan teror. Tapi itu bukan, sesungguhnya dipahami bukan jihad. Jihad itu dalam kondisi faktual kita memang betul-betul terancam agama ini tidak bisa ditunaikan sama sekali, dan ada pihak-pihak kafir yang secara terbuka menyatakan bahwa Islam tidak boleh dijalankan. Nah, dalam posisi seperti itu kita bisa menerapkan konsep jihad. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, itu tuntunan Al-Quran berkaitan dengan menyiapkan pasukan. Selanjutnya tuntunan Allah kepada Nabi. Kalau terjadi perang, maka berbagai kemungkinan bisa terjadi. Satu di antaranya adalah mungkin umat Islam tertangkap dan ditawan musuh. Tapi mungkin juga umat Islam menang dan menangkap atau menawan musuh. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara memperlakukan musuh yang ditawan itu? Ayat ini lagi-lagi turun setelah perang Badar. Kita buka sejarahnya. Dalam perang Badar itu, umat Islam berhasil mengalahkan, membunuh, menewaskan sekitar 70 orang tokoh-tokoh Quraisy. Tapi ada 70 orang juga tokoh-tokoh Quraisy itu yang ditawan, ditawan oleh umat Islam. Nah, lalu waktu itu belum ada tata aturan bagaimana memperlakukan tawanan perang. Nah, maka ayat ini turun membimbing Nabi dan umat Islam bagaimana caranya memperlakukan tawanan perang di awal-awal Islam. Nah, kita buka sejarah sedikit. Setelah Nabi menang dalam perang Badar itu, Nabi kemudian mengajak para sahabat berunding, berdiskusi, bermusyawarah apa yang akan dilakukan terhadap tawanan perang. Macam-macam usul sahabat. Satu di antaranya adalah Sayyidina Abu Bakar sendiri dan cukup banyak sahabat yang lain mengusulkan adalah tawanan perang ini tidak boleh dibunuh, kita bisa bebaskan, tapi dengan catatan mereka membayar tebusan. Jadi kira-kira hitung-hitungannya agak hitungan ekonomi lah. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau ini kita bebaskan, lalu kemudian kita mendapatkan tebusan, ya cukup untuk membantu modal menghadapi perang tahun depan. Itu kira-kira di antara pertimbangan Sayyidina Abu Bakar. Dan ternyata pertimbangan ini diterima oleh banyak sahabat Nabi. Kenapa jadi diterima oleh banyak sahabat Nabi? Karena ternyata tawanan-tawanan perang itu masih punya hubungan kekerabatan, punya hubungan kekeluargaan dengan orang Islam. Jadi yang kafir dari Mekah itu, yang tertangkap itu sesungguhnya masih ada hubungan kekerabatan dengan umat Islam, dengan sahabat-sahabat Nabi, karena mereka orang Mekah juga. Itu sebabnya mereka menyarankan kepada Nabi
tidak usah dibunuh, silahkan bebaskan, tapi minta tebusan. Bahkan dalam riwayat, paman Nabi Al-Abbas itu paman Nabi, tertawan dalam perang itu. Lalu kemudian Nabi ingin membebaskan berdasarkan usul tadi. Lalu kemudian paman Nabi itu bilang begini, saya nggak punya harta, tidak ada yang bisa saya pakai untuk membebaskan. Ternyata ini adalah bagian dari informasi atau mukjizat Nabi Muhammad. Apa yang kemudian disampaikan Nabi kepada Al-Abbas? Kata Rasul, wahai paman, apa yang engkau bicarakan sebelum engkau berangkat ke medan perang ini? Rupanya pamannya itu sudah berpesan dengan istrinya, kalau nanti saya kalah dalam perang atau tewas dalam perang, ini harta yang saya tinggalkan ini tolong kasihkan dengan anak namanya Abdullah. Waktu itu pembicaraan itu hanya terjadi antara suami dengan istri. Begitu mendengar Nabi mengatakan, bukankah paman sudah ngomong sama istri paman bahwa paman menitipkan sejumlah harta? Mana kata itu sekarang? Terkejutlah paman Nabi itu. Apa kata dia? Bukankah pembicaraan itu hanya saya lakukan antara saya dengan istri saya? Gak ada pihak yang tahu. Kok kenapa kamu bisa tahu? Kata Nabi, yang ngasih tahu itu Allah. Nah, maka dengan apa yang dikatakan oleh Rasul itu, maka kemudian yang terjadi adalah paman Nabi itu, Al-Abbas itu, demi Tuhan yang mengutus kamu dengan hak, maka sejak saat ini saya menyatakan keislaman, masuk Islam paman Nabi. Rupanya ketahuan dia berislam, katanya nggak ada harta, rupanya hartanya banyak. Nah itu usul yang pertama. Tapi usul yang kedua, ini adalah usul yang diajukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Apa kata Sayyidina Umar? Semua tawanan itu bunuh semua. Gak usah dibebaskan, gak usah minta tebusan, bunuh semua. Ini usul Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, kalau nanti kita lepaskan, bukan tidak mungkin mereka akan mengkhianati kita dan menyerang kita balik. Jadi kita musnahkan dulu kekuatan mereka, bunuh saja. Ya tapi Rasul kan karena ini musyawarah, Rasul tentu dengan arif menerima pendapat yang banyak. Akibatnya Rasul memutuskan tawanan itu dibebaskan dengan syarat mereka membayar tebusan, dan bahkan kalau nggak bisa membayar tebusan tapi punya keahlian tulis dan baca, bisa membebaskan diri dengan cara ngajari umat Islam 10 orang sampai pandai baca dan tulis. Kalau sudah pandai baca, anak-anak muslim itu ada 10 orang boleh bebas. Dan ini juga bagian dari kebijakan Nabi, bahwa agama ini adalah agama ilmu. Nabi sudah mulai mendidik umat untuk menjadi umat yang pandai membaca dan menulis. Itu artinya cikal bakal umat berilmu. Nah, inilah yang kemudian setelah Nabi menerapkan itu, ternyata dalam keinginan Umar justru keputusan Umar lah yang dibenarkan. Maka tak lama kemudian turun ayat ini kepada Nabi. Jadi kalau kita baca seolah-olah ayat ini semacam teguran kepada Nabi dan para pengusul yang meminta tawanan diteruskan. Jadi Al-Quran lebih bersesuaian dengan pendapat Umar Khattab. Nah kita tahu Bapak Ibu yang saya muliakan, Sayyidina Umar itu ternyata dalam berbagai usulnya itu pernah mendapatkan pembenaran dari Al-Quran. Di antaranya adalah ketika Sayyidina Umar meminta untuk Hijr Ismail itu dijadikan alat salat, termasuk makam Ibrahim itu dijadikan alat salat. Dulu di awal Islam, orang kalau pergi haji itu kan salat itu nggak mau
nggak mau dekat menghadap ke makam Ibrahim, karena itu seolah-olah makam Ibrahim itu menjadi pembatas antara orang itu makam Ibrahim dengan Ka'bah, maka orang tidak mau. Maka Sayyidina Umar pernah mengusulkan, kenapa kita nggak salat saja dengan terus menghadap ke makam Ibrahim dan menghadap ke Ka'bah? Tidak lama ternyata turun ayat Al-Quran yang mengatakan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Setuju dengan usul Sayyidina Umar. Dan yang kedua, ternyata ini ketika Sayyidina Umar mengusulkan tawanan perang itu, habisi saja, bunuh saja semua. Tapi Nabi justru dengan sebagian besar sahabat untuk membebaskan tawanan itu. Ternyata ayat ini turun bersetuju dengan pemikiran Sayyidina Umar. Nah, maka kita bisa baca ayat ini. Maka dari Nabi ayyakuna lahu asra. Tidak sepatutnya, tidak boleh ada bagi seorang nabi, siapapun nabi, ayyakuna lahu asra, bahwa dia memiliki tawanan yang kemudian dibebaskan dengan cara tebusan. Itu tidak boleh ada, kata Tuhan. Jadi seolah-olah ayat ini menyetujui usul Umar. Hatta yushina fil ardh, sampai, nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ini mungkin waktu kita sudah agak telat. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan lain. Kita akhiri sampai di sini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ij'alna minal ulama'il aminin. Allahumma ij'alna minal ulama'il aminin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.